Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak ada batasnya, dan semoga salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Saya Agung Bayi Seto, mahasiswa dari jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin semester 7 kelas A UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah desain pembelajaran mengenai rencana pembelajaran dengan tema macam-macam syirik, definisi syirik itu sendiri, dan bahaya atau dampak dari perbuatan syirik, dan bagaimana cara mencegah dari perbuatan syirik, dan bagaimana seorang siswa mengetahui apa itu perbuatan syirik dan mana yang bukan perbuatan syirik. Bismillah, pada tahap pembahasan awal saya akan membahas perihal syirik. Syirik ialah i'tikad atau perbuatan atau ucapan atau pemikiran menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Atau secara etimologinya, syirik ialah perbuatan menyekutukan Tuhan dengan Tuhan yang lain dengan cara menyembah, memuja, beribadah kepada selain Tuhan. Itu definisi syirik. Sedangkan menurut para ahlinya, saya kutip dari Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau memaparkan bahwa syirik ialah suatu i'tikad atau penghambaan diri kepada selain Allah, dan itu hukumnya haram dan termasuk pelakunya mendapatkan dosa besar. Lalu bagaimana macam-macam syirik? Syirik terbagi dua, ada syirik asghar dan syirik besar. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari keimanan dan ia kekal dalam neraka jika ia tidak bertobat kepada Tuhan. Dan syirik asghar bisa mendapatkan atau pelakunya bisa mendapatkan murka Tuhan bila ia tidak bertobat kepada Tuhan, dan syirik asghar pun tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Lalu bagaimana bahaya atau dampak dari syirik itu sendiri? Syirik sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Bahkan para nabi dan rasul terdahulu pun mengajarkan bahwa agama tauhid adalah agama yang satu, dan para nabi dan rasul pun menentang perbuatan syirik. Syirik ialah suatu kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh umat manusia. Lalu bagaimana cara mencegah dari perbuatan syirik? Cara mencegah perbuatan syirik yaitu dari kita sendiri, yaitu mempertebal keimanan kepada Tuhan, menjauhi hal-hal yang diharamkan Tuhan, dan selalu membaca Al-Quran dengan terjemahannya atau dengan tafsirnya, bahwa syirik ialah suatu kezaliman yang sangat besar dan Allah murka dengannya. Bahkan tugas para nabi pun yang terdahulu, bahkan Nabi kata sendiri, ialah menegakkan kalimat tauhid dan menjauhi penyembahan berhala atau paganisme. Karena pada saat itu, pada zaman Nabi, umatnya senantiasa menyembah sesuatu yang sama sekali tidak memberikan manfaat dan mudarat, atau disebut dengan berhala, dan disebut juga dengan paham paganisme. Mereka menyembah banyak Tuhan dan lain sebagainya, dan Islam menentang perbuatan seperti itu. Lalu apa dalil ayat Al-Quran perihal syirik? Ada dua ayat perihal kesyirikan. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 8 bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Artinya, sungguh Allah mengampuni dosa selain dosa syirik yang Allah kehendaki. Siapa saja yang melakukan dosa syirik itu, maka sungguh dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Lalu Allah menegaskan kembali pada firman-Nya, An-Nisa juga ayat yang 116. Siapa saja yang melakukan perbuatan syirik, maka sungguh tentu Allah akan murka kepadanya dan Allah tidak akan mengampuninya. Nah, jadi persoalan di sini ialah maksud Allah tidak akan mengampuninya ialah Allah tidak akan mengampuni pelaku dosa syirik sebelum ia bertobat kepada Tuhan, memperbaiki amal ibadahnya dan bersikap baik. Maka Allah tentu akan mengampuninya dan Tuhan Maha Penyayang. Lalu bagaimana menentukan perbuatan syirik dan mana yang bukan perbuatan syirik? Sesuai indikatornya bahwa syirik ialah perbuatan penghambaan diri kepada Tuhan. Sedangkan yang bukan perbuatan syirik, sesuai dengan pemahaman seorang Islam, seorang Muslim harus bisa menentukan bagaimana perbuatan syirik dan mana yang bukan perbuatan syirik.
bisa pergi ke dukun, itu adalah perbuatan syirik. Mempercayai ramalan zodiak itu perbuatan syirik, dan jika ia tidak bertobat maka Tuhan tentu akan menghukumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat atas Hajanah Cakrawala Keilmuan Islam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.